Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Clarita Angelia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan membahas tentang judul yang berbeda dari sebelumnya. Apa sih yang kita akan bahas tentang materi kali ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Pengembangan kemampuan menyimak terapeutik sangat penting dimiliki oleh kelompok-kelompok profesional termasuk guru. Terbukti bahwa dunia sangat membutuhkan para penyimak terapeutik. Ada bukti yang cukup jelas bahwa guru dapat berperan sebagai penyimak terapeutik ketika banyak siswa yang datang kepada guru dan menyampaikan semua permasalahannya. Menyimak terapeutik merupakan menyimak untuk menyediakan kesempatan untuk berbicara melalui sebuah permasalahan. Hal ini tampak pada percakapan antar pasien dan dokter atau psikolog dengan pasiennya. Menyimak terapeutik memainkan peranan pula dalam kegiatan kependidikan. Untuk menciptakan suasana yang mendukung berlangsung pengembangan diri siswa, guru harus dapat mendemonstrasikan keterampilan berkomunikasi secara empatis, misalnya memperlihatkan rasa hormat, menghargai, terbuka, dan jujur. Kalian tahu tidak empati itu apa? Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan jika diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Empati juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Contoh dari empati adalah jika seseorang merasakan kesedihan ketika teman yang terkena musibah, dia membantu dan mengurangi kesedihan yang dirasakan oleh temannya. Itu salah satu contoh dari sikap empati. Adapun menyimak terapeutik dapat juga diartikan sebagai kegiatan menyimak yang ditunjukkan dalam rangka pengobatan. Pengobatan yang dimaksud ialah yang dikhususkan kepada masalah-masalah pribadi atau problem mental pasien. Hubungannya dengan pendidik objek menyimak terapeutik ini adalah siswa yang mengalami masalah pribadi. Seorang guru diharapkan dapat membantu siswanya yang mengalami masalah pribadi pada umumnya dan masalah pembelajarannya. Maka dari itu, seorang guru semestinya mampu membantu siswa untuk memecahkan masalah pribadinya. Inilah peranan menyimak terapeutik sebagai salah satu sarana untuk menempatkan guru sebagai media problem solving bagi anak didiknya. Kak, apa sih problem solving itu? Problem solving adalah sebuah soft skill mengenai proses untuk memahami tantangan dalam bekerja untuk menemukan solusi yang efektif. Dan tujuan problem solving ini adik-adik untuk menemukan solusi yang tepat dari sebuah permasalahan. Yang terakhir ada keterampilan yang terlibat dalam menyimak terapeutik. Yang pertama, memusatkan perhatian. Seorang penyimak terapeutik yang baik dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh kepada pengirim pesan. Dengan kata lain,
energi yang dikeluarkan untuk memberikan perhatian kepada pembicara tidak terbagi-bagi dengan pikiran-pikiran lainnya. Ia senantiasa berupa secara sadar melakukan pembebasan dirinya dari masalah-masalah pribadi atau gangguan-gangguan internal dengan cara mengarahkan seluruh energi perhatiannya kepada pembicara dan kepada apa yang dibicarakannya. Seorang pendengar terapeutik selalu berusaha menciptakan lingkungan yang tenang dan menjaga harga diri pembicara. Misalnya, dengan menyekat ruangan agar terhindar dari sumber kegaduhan. Yang kedua, ada memperlihatkan sikap memperhatikan. Sikap perhatian ini dapat ditunjukkan oleh pendengar melalui mimik, gerak tubuh, dan respon-respon bagian tubuh lainnya. Perilaku memperhatikan juga akan ditentukan oleh penempatan posisi tubuh. Posisi tubuh yang menunjukkan sikap positif dalam memperhatikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, yang pertama, orientasi tubuh secara langsung atau berhadap-hadapan dengan pembicara ya. Yang kedua, mengarahkan badan ke pembicara. Yang ketiga, menempatkan badan pada jarak interaksional yang dekat atau berdekatan dengan pembicara. Selanjutnya, sikap tubuh lainnya dengan tenang, terbuka, dan berada posisi santai ya. Perilaku lain untuk menunjukkan sikap memperhatikan dapat dengan gerakan nonverbal. Misalnya, menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, mempertahankan ekspresi wajah dalam keadaan tetap responsif dan bersikap ekspresif. Apabila perlu berbicara, bicaralah dengan suara wajar dan hangat atau menyenangkan ya. Menurut Theodore Reik, perilaku memperhatikan lainnya adalah dengan menunjukkan sikap diam. Sikap diam menunjukkan kesan tersendiri yang lebih berharga dari kata-kata. Banyak pembicara yang tidak ingin pembicaraannya terpenggal atau terganggu oleh kata-kata lain. Ia menginginkan si penyimak yang benar-benar dapat memperhatikan setiap kata-kata yang diujarkannya. Yang ketiga, menciptakan iklim komunikasi yang mendukung. Seorang penyimak terapeutik yang baik mampu menunjukkan iklim komunikasi yang mendukung, sehingga di penutur dapat merasa bebas, aman, serta nyaman dalam mengungkapkan pesan-pesannya. Penyimak memainkan peran utama dalam menciptakan iklim berkomunikasi yang baik, yaitu dengan cara memproses kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pembicara. Apabila ada yang tidak diterima dari pesan-pesan pembicara, si penyimak hendaknya menunjukkan respon tidak menerima dengan baik. Contoh jenis-jenis respon yang mungkin kalian berikan seperti menyarankan, memberi usulan, menilai atau mengkritik, memuji, atau menunjukkan sikap setuju. Berikut ini adalah 6 karakter iklim berkomunikasi yang sehat yang dapat dikondisikan oleh penyimak. Yang pertama, deskriptif, artinya penyimak dapat menyampaikan persepsi terhadap pembicaraan tanpa ada unsur-unsur menilai. Yang kedua, berorientasi masalah, artinya penyimak tidak memberikan respon seolah-olah dia yang mendiktekan pemecahan masalah. Yang ketiga, spontan, artinya penyimak bersikap jujur dan terbuka. Yang keempat, empatis, artinya penyimak tidak memperlakukan pembicara sikap tak acuh. Yang kelima, kebersamaan, artinya penyimak memperlakukan pembicara secara demokratis. Dan yang terakhir, 6, profesionalis, artinya hendaknya penyimak bersedia meninjau kembali gagasan atau pikirannya. Yang keempat, ada mendengar disertai empati. Faktor mendasar yang harus dimiliki oleh penyimak adalah empati.
Namun, agar dapat menumbuhkan sikap empati, seorang penyimak terlebih dahulu harus memahami betul apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan empati. Empati bukan antipati atau simpati ya teman-teman, melainkan curahan perasaan dan pemikiran terhadap orang lain atau sesama. Agar dapat peduli terhadap orang lain, seorang penyimak harus dapat menumbuhkan kembali dunia orang lain dengan cara yang pertama, melakukan pengamatan indrawi terhadap dunia orang lain, seolah-olah peristiwa yang dialami pembicara terjadi pada dirinya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pemikiran dan perasaan pembicara dengan cara memasuki kerangka acuan orang lain atau tanpa kehilangan identitas pribadinya. Dan yang ketiga, menyusun kembali perasaan dan pikiran penyimak dengan rela menjadi cerminan bagi emosi dan dasar pemikiran orang lain. Permasalahan utama yang dijumpai dalam penumbuhan empati adalah yang pertama, dikarenakan adanya perbedaan pribadi yang sangat majemuk antara pihak pembicara dan penyimak. Kedua, ditemukannya adanya resiko pribadi yang terlibat dalam memasuki dunia orang lain dan mengindera bagaimana kehidupan orang lain berjalan berdasarkan pijakan kerangka acuan dengan cara mengidentifikasi dengan mengadakan pemahaman terhadap orang lain menurut pandangan dunianya sendiri. Dan yang terakhir, beberapa faktor pribadi dapat mempengaruhi kemampuan penyimak untuk berempati. Yang kelima ada memberikan respon dengan benar. Memberikan respon secara tepat merupakan suatu kemampuan yang dapat dipelajari oleh penyimak dengan cara memahami respon-respon manakah yang bersifat kondusif atau tidak kondusif bagi eksplorasi diri yang dilakukan oleh pembicara. Satu di antara jenis respon adalah interupsi atau menyela. Penelitian membuktikan bahwa dalam percakapan antara kaum wanita dan pria, 96% interupsi dilakukan oleh kaum pria. Sedangkan pada percakapan antara orang tua dan anak, orang tua memegang peranan dalam interupsi yaitu sekitar 89%. Ada beberapa alasan mengapa respon yang diberikan tidak cocok atau tepat, diantaranya karena pertama, telah memikirkan sesuatu yang diinginkan disampaikan kepada si pengirim pesan atas komentar yang diberikan. Dan yang kedua, terlalu cepat mengambil keputusan. Yang terakhir, 3, ingin dianggap sejajar dengan pembicara dengan cara ikut aktif, memberikan informasi atau mengoreksi pembicara. Data menyimak terapeutik yang efektif dapat dicapai apabila penyimak memiliki minat yang cukup untuk mendengar, memiliki kapasitas untuk peduli dan berharap banyak, untuk dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara. Penyimak terapeutik yang efektif harus pula memiliki 4 karakteristik pribadi, antara lain yaitu yang pertama, kebijaksanaan atau keleluasaan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, kesabaran. Dan yang keempat, keyakinan. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semua salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. I know gold is not enough.